Kisah Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan 15. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yehuda dan Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agung. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kisah 24 sampai dengan 60. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bukan bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir.
Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapa, kami sangat berterima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami dengan kejadian peristiwa Stefanus. Kami tahu bahwa kalahkan maut menuju kekekalan abadi tidak mudah. Butuh pemahaman, butuh pengertian, butuh kerelaan, butuh kerendahan hati, dan butuh menerima. Sekarang kami belajar ya Tuhan dengan peristiwa ini. Biarkan hikmat-Mu dari surga menyentuh hati kami yang keras. Biarlah kuasa-Mu dari surga mengurapi hidup kami, sehingga luluhlah hati kami jadi padam dan lega. Biarlah tangan kami layakkan untuk melayani. Biarlah kaki kami berjalan. Biarlah melihat kehendak-Mu, arah kemana Engkau mau tuntun. Sebentar kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Film ini akan mengingatkan kita bahwa kita butuh perjuangan, butuh kekuatan dari Tuhan agar terpancarlah sinar kemuliaan-Mu sehingga bisa bertemu dengan Engkau seperti Stefanus. Di saat dia didera, dihina, dicaci, dimaki, seperti hidup ini tidak ada harganya, tapi dia bisa melihat bahwa Anak Manusia Yesus Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Sungguh indah pemandangan itu. Biarkanlah kelelahan kami menjadi hiburan dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, kami siap untuk mendengar dan menyaksikannya. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Jadi kemuliaan dari Tuhan, saudara, saya akan duduk kembali, kita akan melihat dan menyaksikan dulu. This man ceases not to speak blasphemous words against this holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth
shall destroy this place and shall change the customs Moses delivered us. Are these things so? Men, brethren, and fathers, hearken. The God of glory appeared unto our father Abraham, and said unto him, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and come into the land which I shall shew thee. Then came he out of the land of the Chaldeans, and dwelt in Charan. And from thence, when his father was dead, he removed him into this land, wherein ye now dwell. And he gave him none inheritance in it. No, not so much as to set his foot on. Yet he promised that he would give it to him for a possession, and to his seed after him, when as yet he had no child. And God spake on this wise, that his seed should sojourn in a strange land, and that they should bring them into bondage for 400 years. But when the time of the promise drew nigh, which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt, in which time Moses was born. And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and was mighty in words and in deeds. And when he was full 40 years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. This is that Moses, which said unto the children of Israel, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren. Like unto me, him shall ye hear. This is he that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us, to whom our fathers would not obey, but thrust him from them, and in their hearts turned back again into Egypt, saying unto Aaron, Make us gods to go before us. For as for this Moses, which brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. And they made a calf in those days, and offered sacrifice unto the idol, and rejoiced in the works of their own hands. Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost. As your fathers did, so do ye. Which of the prophets have not your fathers persecuted? And they have slain them which shewed before the coming of the just one, of whom ye have been now the betrayers and murderers, who have received the law by the disposition of angels, and have not kept it. Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing on the right hand of God. Lord Jesus, receive my spirit. Lord, lay not this sin to their charge.
Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dan menyaksikan tadi apa yang tersirat dalam hidup kita, sangat tidak menyenangkan, ya. Tapi kita tahu bahwa sebagai orang pilihan Allah, kita paham bahwa hidup di dunia ini banyak hal yang terjadi, saudara. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita akan masuk dalam dunia roh, di mana orang yang menjadi pilihan Allah itu harus mengalahkan maut. Harus mengalahkan apa? Maut, saudara. Dan seperti apa maut itu? Karena dengan kita mengalahkan maut, maka kita akan menuju ke suatu kehidupan di mana kekekalan abadi itu ada di pihak kita. Dan bukan kekekalan abadi itu mati gitu, saudara. Itu pasti kalau kita meninggal, pasti kita masuk di dalam kebenaran Allah. Tapi dikatakan ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, saudara, kita tahu bahwa maut itu ada di mana-mana. Kita sadar bahwa langkah kita ini seperti kita naik tangga, ya saudara. Roh kita ini harus seimbang dengan jiwa. Dan tidak hanya itu aja, bahkan tubuh kita yang fana itu harus mengimbangi roh kita, karena roh kita itu penurut adanya. Dan kita untuk belajar naik itu, saudara, kalau tidak ada yang mengarahkannya, juga sia-sia. Keberhasilan, kedudukan, pangkat, derajat, kepandaian, kita akan menjadi apa? Menjadi apa? Tidak kekal. Kenapa? Karena kita mengandalkan kepribadian kita. Karena kita merasa baik dalam hidup kita. Kita akui bahwa di dalam dunia ini banyak kesalahan, saudara. Banyak pelanggaran, banyak membuat orang menjadi luka karena kita. Banyak orang membuat kecewa. Mungkin saya juga melayani banyak yang dikecewakan. Mungkin saya melayani juga banyak orang yang merasa tidak suka karena tidak menepati janji. Tapi bukan berarti itu alasan bahwa kita seperti itu. Kita mau belajar lebih baik. Karena kesalahan hari yang lalu jangan kita ulang untuk hari yang ke depan. Sehingga kita akan bertambah hari, kita akan mengalahkan maut. Apa arti maut itu? Maut itu adalah persoalan duduk, persoalan yang menghimpit jalan hidupmu sehingga kamu tidak merasa nyaman lagi. Di mana maut itu akan mengintai kamu sewaktu-waktu. Karena kuasa maut itu akan menyengat kita. Dan kalau menyengat kita, maka perubahan dalam hidup kita tuh sangatlah berbeda. Jadi kita menyadari bahwa kalau kita itu mau mengalahkan maut, kita harus naik terus dan naik terus dan meninggalkan masa lalu. Nah, orang meninggalkan masa lalu itu memori itu susah, saudara. Karena sudah kadung apa? Melekat. Apalagi kalau sudah melukainya, betul enggak? Kalau sudah melukai, saudara, itu akan terngiang-ngiang. Kalau ada sesuatu benturan, tak, begitu, kok kayak gini, kok persis kayak gini, nah itu saudara. Itu membuat kita bisa menangis, bisa merasa, bukan dong, bisa merasa iya ya, dulu aku seperti itu. Tapi kita harus potong, saya sabotase, harus dipotong. Oh iya, aku harus mengalahkan maut ini. Ini maut. Memori yang lama itu maut. Kalau terus diteruskan, saudara akan menjadi orang apa? Suka melamun. Penyesalan yang membuat kita itu rugi atau membuat kita itu semakin masuk ke dalam. Dan kita tidak tahu arah kemana kita mau. Sepertinya kita mengalah dengan keadaan. Itu berbahaya. Jadi seperti orang mabuk. Orang mabuk itu mukul gak sadar. Dibunuh pun gak sadar. Karena dia mabuk. Mari kita tahu bahwa orang yang mengalahkan maut itu tidak boleh mabuk, saudara. Tidak boleh. Harus jaga.
Tapi dalam persoalan ini tidak mudah. Karena apa? Karena kita sudah menjalani, pernah mengalaminya. Jadi karena kalau kita pernah mengalaminya, itu akan menjadi sesuatu momok dalam hidup kita. Sesuatu yang menakutkan dan kekhawatiran yang besar. Nanti kayak gini gitu. Karena itu memori. Dan bagaimana Bu caranya supaya kita bisa mengalahkan maut memori ini? Atau mungkin dengan kegagalan di dalam pekerjaan, kegagalan di dalam rumah tangga, kegagalan di dalam pergaulan saudara karena saudara kebohongan dan saya tidak percaya dengan teman, dengan kegagalan pekerjaan itu saya jadi down. Inilah yang harus kita kalahkan. Karena maut itu ada sengat. Sengat itu akan membinasakan kita. Selama kita terus berjalan dengan itu, kita akan menjadi hal yang tidak baik. Hal itulah yang membuat kita sadar bahwa hidup yang sementara ini, guncangan ini sangat memberatkan. Semakin kita berlari dengan keadaan yang kita alami ini, tidak sesuai. Tidak sesuai. Kenapa? Kayak tidak adil. Kenapa? Aku harus kayak gini loh. Bisa sabar-sabar ya. Tapi kok ya segini gitu. Jadi ada sesuatu yang apa ya? Ada sesuatu yang membuat tekanan tersendiri yang mendoktrin tubuh roh jiwa kita supaya kita bersalah di situ. Itu terus terngiang-ngiang. Dan itu akan terjadi. Di akhir zaman ini semuanya akan berubah. Kondisi, keadaan, kasih manusia semua berubah. Dan itu yang membuat Tuhan sedih. Ketika aku menampi dan semuanya sudah menguning, hasilnya sedikit sekali tuanya. Sekalipun kamu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu datang kepadaku, tapi kamu tidak masuk dalam tuayan ini. Kenapa? Karena kita tidak mengalahkan maut. Kenapa? Karena kita mengandalkan apa yang ada. Jadi orang itu melakukan itu ada versi-versi sendiri, saudara. Ya, kalau kita lihat, ada orang yang menerima keadaan itu dengan emosi, ya, meledak-meledak. Tapi ada orang yang menerima keadaan tidak menyenangkan itu dengan tekanan batin, sehingga dia menyiksa dirinya sendiri. Terus ada orang yang pada saat menghadapi pernyataan ini semakin apa ya saudara, ngawur, ya, tabrak sana tabrak sini, tabrak sana, saut sana saut sini, saya. Ini bagaimana? Orang yang mengalahkan maut itu tidak cukup untuk nabrak atau nerima atau emosi. No beans. Tunggu, duduk diam dan aku mau berkata kepadamu. Saat dengan keadaan seperti apapun, saudara, ketika kita duduk pun, ini gimana sih detaknya? Cepat? Halo? Detak cepat? Cepat. Kalau kamu emosi, detaknya makin cepat? Cepat. Mungkin kalau sesak nafas, duduk diam loh, saudara. Tapi saat kamu, ya sudah tak serang. Aku tahu hari ini tidak mudah. Tak serang. Nah, pada waktu kita menerangkan itu, ada sesuatu yang membuat kita itu paling tidak, oh ya, hari esok Tuhan yang akan turut campur tangan. Ada satu pengharapan, walaupun tipis pengharapannya, tapi punya iman. Ya, besok atau hari ini sebentar lagi tak serah semuanya. Kita tidak mendoktrin, kita hanya berserah. Dengan kondisi berserah itu, saudara, kadang-kadang tidak sesuai. Kita sudah berserah, apa kok hasilnya cuma sekian? Kita sudah tapi kok begini? Malah orang bilang rugi. Ini saudara, bagaimana kita mengalahkan maut? Kalau kita hanya berkoar-koar,
Seperti ahli Taurat tadi. Ini loh, bilang katanya mau, apa tadi saja? Bilang kalau dia itu bertemu dengan Allah. Jadi dia mengada-ngada, tetapi memakai firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu ya dan amin? Tapi mengapa kok kayak gini? Versinya itu dimasukkan ke firman Tuhan, tapi terus ngomongannya kayak gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan maut? Sementara di dalam hati kita ini berontak seperti itu. Saudara, orang yang mau mengalahkan maut itu harus merendahkan hati. Stefanus tahu bahwa dia mati pun pasti dia masuk surga karena dia sudah berserah pada Tuhan sepenuhnya. Tapi dia tidak merasa, aku bangga kekuatan Allah bunuh aku. Tidak, saudara. Dia menerangkan dengan gamblang. Dari riwayat kehidupan orang yang dipilih Allah itu harus pindah ke suatu negara asing. Itu kan itu beberapa hari ini kan kita terangkan ada beberapa yang hampir sama kisahnya tapi berbeda versinya. Tapi Tuhan pelihara sampai turun-turunan dari Tuhan pelihara sampai akhirnya kita bicara tentang Musa. Karena yang lainnya kita sudah pernah bicarakan tentang Musa. Musa itu di mana? Bagaimana dia mengalahkan maut? Waktu di dalam kandungan, mamanya sudah berdoa, bapaknya sudah berdoa, sudah dijaga oleh Allah Bapa. Ternyata betul, lahir semua anak-anak pada waktu Raja Firaun bunuh semua. Firaun kenapa bisa selamat? Kenapa? Karena mama papanya mengalahkan maut. Dia berani, dia berjuang, tapi dia tidak pamer. Ini anakku yang bunuh, tidak akan mati. Dia merendahkan hati, dia memakai kuasa Tuhan. Bagaimana caranya? Dia menyembunyikan di sungai. Selamat toh? Begitu selamat, ketemu dengan istrinya Firaun. Begitu dilihat, cakep sekali bayinya. Dan diambil anak aja, anak siapa nih, tidak tahu. Karena mamanya selalu berdoa, maka dia mengalahkan maut bertahap demi bertahap. Lolos anakku dari kematian. Lolos anakku dari cengkraman prajurit-prajurit. Akhirnya sekarang di tempatnya istrinya Firaun. Lolos sudah dari pembunuhan. Dia tidak jadi kan, kalau dia jadi angkat anak kan tidak akan dibunuh. Dia bersyukur. Tapi tidak cukup itu, terus berjuang kalahkan maut. Sampai pada titiknya, dia yang menyusui sendiri. Kamu, katanya putri Firaun, pergilah kamu, katanya. Cari orang yang bisa menyusui bayi ini, karena ini masih merah. Akhirnya Tuhan kirim mamanya sendiri, dengan kasih sayang, enak kan, disui. Didoain. Kalahkan maut itu berjuang, saudara. Untuk menutupi. Sampai 40 tahun umurnya Musa. Musa berkata apa? Aku tidak mau ikut kamu. Aku mau ikut bangsaku. Keturunan Allah. Aku akan kembali ke Israel. Bangsaku Israel. Ketika dia melangkah, kalahkan maut, ada satu kejadian di mana pada waktu itu tentara menyiksa bangsa Israel sampai mau mati. Dipukulnya, Musa memukul, enggak, akhirnya dibunuhnya. Akhirnya dia lari meninggalkan kerajaan. Enakkah meninggalkan kerajaan, saudara? Yang tadinya semua ada, sekarang dia tidak bawa apa-apa. Enak nggak? Nah, enak, saudara. Kalau logika, tadinya ada, tidak ada. Enak enggak? Tidak enak. Mengapa Musa bertahan? Karena dia tahu bahwa mengalahkan maut itu harus melewati penderitaan.
Dengan keadaan apapun dia rela, tidak bersungut-sungut. Sampai dia jadi orang jongos ya, paling rendah, bersihin kandang-kandang, bersihin, cuma menjijikkan. Tapi dia mau. Dari anak raja, angkat, itu anak raja angkat, turun ke bawah langsung membersihkan kotoran-kotoran binatang. Tapi Musa tidak menggerutu. Sampai akhirnya dia naik sedikit lagi kerjaannya apa, saudara? Dia memelihara kerjaannya. Saat dia memelihara binatang itu diarahkan ke tempat padang gurun, apa yang terjadi? Ranting yang kering itu bisa menyala dan berbicara, Musa, Musa. Musa mengalahkan maut. Di sanalah Allah bicara. Sampai akhirnya dia diutus untuk membawa bangsa Israel menuju ke Kanaan. Kita nggak perlu cerita lanjutnya. Tapi yang jelas, orang yang mengalahkan maut itu harus mau rendah hati. Orang yang rendah hati, saudara, lihat Stefanus. Sekalipun dia sudah memberitakan firman-Nya dan nampak dengan mata kepala bahwa dia melihat pemandangan yang indah di mana Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Muara mereka. Bahkan ahli-ahli Taurat yang tahu kebenaran malah sakit hatinya. Hingga akhirnya dia masukkan ke dalam lubang dan dibunuh. Apa kata terakhir dari Stefanus, saudara? Dia bilang, jangan bebankan dosa itu kepada mereka. Bayangin, sudah menghina, sudah mukul dan bunuh, dia malah belum mau membunuh, malah dia bilang, jangan bebankan dosa itu kepada mereka. Itu saudara, sesuatu yang membuat apa ya? Orang kalau bilang secara logika itu gak masuk akal. Disakiti dia apa, saya tetap mau mendoakan orang itu. Dia sudah mengalahkan maut. Maut dari penderitaan dia, karena dia dihianati, kasarnya tidak dipercaya oleh semua orang. Mengalahkan maut saat dia menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupnya. Saya percaya dia pasti terus didoktrin dengan orang-orang di sebelah-sebelah yang tahu kebenaran. Ini adalah contoh. Kalau Musa bisa menyeberang Laut Merah, bisa menerima mujizat-mujizatnya, itu karena dia bisa mengalahkan maut. Stefanus, seorang nabi yang rendah hati, dia mati pun tanpa ada perlawanan. Akhirnya dia menuju ke kekekalan abadi. Musa belum masuk ke kekekalan abadi, dia sudah menikmati mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan itu pun Musa tidak minta, tapi itu mengalir aja. Jadi orang yang mengalahkan maut harus berjuang dengan iman dan percaya. Paham, saudara? Itu langkah pertama. Saudara, langkah kedua, selama kita menyembah dan memuji nama Tuhan, kita ingin sekali Allah hadir ya di tengah-tengah kita. Sampai Raja Daud ingin membuat gereja, kasarannya gitu ya. Tapi akhirnya dari turun-temurun itu yang bisa hanya Raja Salomo. Ya. Dengan keturunan-keturunan itu akhirnya masuk ke Salomo, dia membuat tempat yang megah dan indah. Saudara, Tuhan terima. Tetapi di dalam ayat ini, saudara, kita perhatikan dulu ayatnya. Kisah Rasul pasal 7 ayat 49. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Nah, ini adalah jalan supaya saudara buka hati, buka mata rohani kita, dan buka kehidupan saudara bahwa
Allah tidak hanya ingin kamu itu membuat tempat di mana kamu memuji di tempat ini, memuliakan Tuhan di rumah, semuanya itu Allah terima. Tapi Allah berkata, langit itu tempatku, tataku, dan bumi adalah kakiku. Berarti di mana-mana kamu adakan, kamu punya tempat apapun yang membuat Allah senang, aku terima. Tapi satu perkara yang Tuhan mau di sini, rumah apa yang kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Rumah apa? Dalam hatimu ini, apa yang kamu berikan? Itu fisik yang kamu berikan. Tapi hatimu, sudah mau kasih no Tuhan belum? Intinya gitu. Kalau kamu sudah, berarti persiapan untuk dikuduskan lebih lagi itu bagaimana? Langkah. Apa kamu berhenti termangu-mangu dengan keadaan? Atau kamu menyesali dengan hidup yang seperti ini? Saya pernah mengalami satu kesaksian. Saya ini sudah capek ya. Dengan kondisi-kondisi yang kita alami itu silih berganti. Namanya orang itu tidak lepas dari emosi, saudara. Begitu kita emosi, keluar emosi, tapi ada sesuatu yang menyirami. Loh, jangan seperti itu. Ada sesuatu, bukan teguran, ada satu nasihat yang menyentuh hati saya. Tak boleh. Sudah mengalir aja, walaupun dia salah. Sabar. Akhirnya saya juga sedih, kenapa? Akhirnya saya peluk mereka. Maafkan ya. Saya tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Di saat kita saling memaafkan, saudara, ada sesuatu sentuhan yang sangat indah, di mana saya merasa ada kelegaan. Yang Tuhan mau di sini adalah dirimu, saudara. Kamu itu buat rumah kayak apa buat aku? Di tempat dunia nyata kamu sudah beri. Tapi rumah yang kamu dirikan dalam dirimu itu apa? Tahu maksudnya saya? Allah itu tanya sore ini atau malam ini, kamu tuh mendirikan rumahku tuh lewat apa dalam dirimu tuh? Apa yang kamu lakukan saja? Harus apa? Hidupku kudus kan? Nah kalau kan hidup kudus bagaimana caranya? Buka hati, ya. Berat. Dengan keadaan apapun, senyum aja gembira. Apapun yang terjadi posisinya, kita harus bertahan. Seperti itu saja. Jadi kita membuat rumah dalam diri kita ini tidak sampai nggak benar. Tapi maksudnya manusia fana, tubuh, dengarkan baik-baik. Tubuh yang fana, kalau kita depresi terus, kira-kira penyakit itu datang enggak? Halo? Datang loh ya. Itu ke satu. Lalu kedua, kalau kita ini nabrak sana nabrak sini, kira-kira tubuh kita ini ada masalah enggak? Masalah. Yang ketiga, seandainya kita membiarkan dasar akar muda, kita berserah. Tapi kita tidak bergerak apapun. Kira-kira tubuh ini ada suatu kehidupan enggak? Tahu intinya, kalau kita mau mengalahkan maut, kita harus bergerak di dalam ini. Nih dirimu. Yang Tuhan masuk dalam Kisah Rasul 7:49 itu dirimu. Dirimu tuh bentuk rumahku tuh kayak apa? Karena setiap manusia berbeda-beda. Ada yang menyanyi, menyembah, ada yang baca firman Tuhan, gitu. Ada yang kesaksian, gitu sudah. Jadi hal-hal seperti itulah yang Tuhan tanya. Kamu tuh dirinya rumah di dalam tubuhmu tuh apa? Tanya Tuhan tuh. Sampai Tuhan bilang, tempat apa yang akan menjadi perhentianku? Saya tahu perhentianku.
supaya Tuhan duduk diam seperti dua orang dalam perjalanan, saudara. Tahu nggak? Pergi ke suatu tempat, lalu enggak sengaja Tuhan datang, jadi bertiga, sudah jauh malam, aku tak pergi, jangan pergi, tinggallah dulu, mampir. Begitu mampir, dibuka rotinya, kok kayak Yesus ya caranya doa, mecah-mecah roti juga sama. Akhirnya dia tahu bahwa dia adalah Yesus. Jadi kalau kita mengalahkan maut, saudara, kita harus sadar bahwa Yesus itu ingin berhenti dalam perhentian di dalam hidup. Berarti apa? Tuhan sangat mencintai kita loh. Iya. Sekarang apa yang kamu lakukan? No prison. Ini firman untuk no sekenama firman. Jangan kamu hanya lalu dengan telingamu kanan dan dengan kiri keluar. Ini penting sekali. Karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa Rohku. Oleh karena Bapakku menunggumu. Dunia ini akan hancur. Lagi oleh mata hidup. Kamu tahu, aku tuh menunggu kamu. Nih itu sih, bukaan hatimu. Laut di nama pandangan salibku. Pun sihir pun ya tahu oleh. Karena Allah tidak akan membiarkan kamu sendirian. Dia tahu masalahmu. Saudara, kalau Tuhan sudah bicara, dia ada di dekat kita. Jadi sudah tidak perlu bimbang, tidak perlu takut. Semua ada cara-cara tersendiri. Cuma kita ini yang tidak ngerti, saudara. Dan tidak paham. Bukaan hatimu, terimaan. Dan mari kita belajar karena dia ada di dekat kita. Amin. Mari kita imani bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Kita akan perhatikan satu lagi, saudara, kata-kata yang indah di sini. Hidup dalam dunia memang penuh liku-liku, ya saudara, benar. Berjalan dan angkat salibmu. Benar kan? Harus memandang terus kepada salib itu. Salib itu menandakan tentang bicara tentang Tuhan berkorban untuk kita. Di sini dikatakan maju ke depan. Jadilah teladan bagi orang lain. Maksudnya apa? Ketika kita masuk dalam kebenaran Tuhan, kita bisa punya sinar. Nah, itu enggak usah mbok tanyain, enggak usah mbok bilangin atau kita berkaca, enggak perlu. Orang lain bisa tahu kamu itu punya kemuliaan Tuhan. Di sini dikatakan bukti bahwa kita adalah laskar Kristus. Terang itu bercahaya, bukan gosip. Terang. Di sini dikatakan siap mengorbankan kedagingan. Apa itu kedagingan? Ambisimu, emosimu, kejengkelanmu, amarahmu, itu kedagingan semua. Hal-hal yang tidak baik membuat kita apa? Sakit, harus dibuang. Buang semua. Dan peraturan itu harus terjadi. Kemudian dikatakan siap menyongsong masa depan bersama dengannya. Siapanya itu? Tuhan Yesus Kristus. Terang itu akan menuntun kamu menuju kebenaran itu. Amin. Mari kita imani, saudara, bahwa Tuhan kalau tidak dengan kasih, saudara, Tuhan tidak akan lakukan ini. Ingat, kita harus belajar mengasihi Dia. Ajari kami bahasa cintamu, Tuhan, agar kami dekat padamu. Ajari. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Ingat, tangan Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Saat kita merendahkan hati, yang penting itu saja. Stefanus tidak merendahkan hati, dia tidak akan bisa. Dia bisa berontak, dia bisa menerima mujizat kok. Benar loh. Kalau dia mau berdoa, Tuhan laskarmu datang perang ini, bisa sudah. Tapi dia tidak lakukan itu.
salah, menfitnah dia. Dia lakukan. Dia tahu Tuhan punya kehendak dengan kejadian ini. Sama. Ketika kita berusaha, tapi Tuhan bilang harus mengalir anakku, mengalir hambaku. Itu menyakitkan. Mari kita siap menderita. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kita dengan memiliki kasih dari Allah, dengan memiliki anugerah dari Allah, maka kita bisa sanggup memerangi roh maut itu. Dan kita menuju ke kekekalan abadi. Dan kalau kita menerima kekekalan abadi, maka kita akan menjadi apa? Tenang, teduh, bukan cepat mati. Tidak. Terang itu akan bercahaya, akan mengangkat menuju keabadian. Orang sampai mau melakukan apapun, ketika melihat kita bicara, kita berjalan, kita apapun, itu akan membuat kita tuh, orang itu lega. Kok enak ya, kok bisa ya, seperti itu gitu. Jadi mari kita belajar untuk mendermakan milik kita yang di dalam ini didermakan lewat sinar kemuliaan Tuhan. Itu bersinar dan orang lain membawa kesaksian. Kita membawa kesaksian Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Jalani hidup ini karena Tuhan pasti bekerja di tengah-tengah kita. Karena rencana Tuhan itu terus memberikan kekuatan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Saya akan menutup firman Tuhan pada hari ini dengan suatu kesaksian. Satu ketika saya diundang oleh salah satu orang saudara, dan orang ini juga sudah mengenal kebenaran Tuhan, bahkan dia juga pernah suatu saat pernah sekali dia melayani, ya, dan dia jauh dari Tuhan karena dia sakit. Kemudian setelah dia menerima mujizat dari Tuhan, ya saudara, dia itu mulai jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia pikir dengan keadaan yang Tuhan sudah tolong ini, sudah tidak kekurangan apa-apa. Cukup semuanya, lebih bahkan. Dia saksi nih, dia bilang gitu. Jadi saya pikir ya sudahlah, kita pokoknya doa ke bait suci, gitu. Terus kita selesaikan, kita beri yang terbaik untuk Tuhan, udah selesai. Padahal di dalam firman Tuhan tadi katakan apa? Apa saudara katakan apa? Rumah apa yang akan kamu dirikan bagiku? Itu pertanyaan buat kita. Bahkan di sini ke tempat apa yang akan menjadi perhentianku? Dia lakukan itu saudara. Satu ketika dia bertemu dengan orang, dan orang itu berkata bahwa aku tuh kagum dengan kamu, ya. Karena kamu ini dari dulu sengsara, kuat sorok, ya, kuat sengsara. Aku ingin belajar dari kamu. Apa sih rahasianya? Bisa. Dia mulai pakai otak, pakai logika. Begini. Betul. Itu bekerja. Itu secara siraman jasmani, tapi rohaninya enggak. Akhirnya orang ini lakukan itu, saya berhasil juga. Jadi ini berteman. Saat berteman, suatu hari, suatu malam, si teman yang baru tumbuh perkembangannya, ya, pesat, banyak yang jadilah, sukses lah. Dia telepon, aku ini mikir loh, sepanjang malam beberapa hari ini aku nggak bisa tidur. Lah kenapa? Rasanya kok ada yang kurangnya kita ini gitu. Oh, kamu belum itu apa? Kasih penghiburan, beli tanaman ya, banyak tanaman, banyak satu rumah. Anak kaya aja. Ya, telepon lagi.
kok rasanya juga belum bisa ya. Apa ya? Beri binatang. Suka binatang. Wah, semua asik. Saya tidak tahu saudara apa. Suatu ketika COVID datang, ya, virus COVID. Dia hanya pilek, masuk rumah sakit kena COVID. Akhirnya suami istri kena COVID semua. Anak-anak juga satu keluarga kena. Baru saya telepon, ini yang aku cari, katanya gitu. Apa? Aku sekarang kena COVID. Ya Pak, aku ini udah sekarang kena COVID. Ya kenapa? Katanya. Ya aku itu merasa bahwa nyawa aku itu terancam satu keluarga. Semua tetangga-tetangga aku banyak yang mati. Sekarang aku gimana? Ini yang kurang, katanya. Bagaimana caranya ini? Oh, ini pergi ke dokter, ke luar negeri, kok apa gitu. Sudah dilakukan semuanya. Tetap aja vonisnya adalah dia kena COVID. Akhirnya dia pusing sekali. Apa ini jawabannya? Karena orang ini tidak pernah berdoa, saudara. Nah, teman yang lama ini baru oh, ya sudah, sekarang pergi ke hambaku. Gitu saja. Akhirnya saya dikenalkan. Saya dikenalkan, awet tanah dan air kita pengurapan. Begitu saya masuk, saudara, loh, tanah yang kita pinjak itu bukan tanah, tapi ular. Kemudian kamar yang los itu tadi sudah itu belantung semua. Jadi kalau kita mikir ini rumah besar, bagus, semua peralatan bagus, ular. Terus kamar sama look semua bagus, bebas semua, wah pokoknya mewah lah. Tapi belantung, mau saudara? Mau tinggal? Halo? Ya. Oh nggak apa-apa ular ya. Coba saudara mau. Sudah disebut jadi apa? Ini gitu, belantung, coba belantung. Satu aja sudah bikin gatel, kan betul? Akhirnya saya bilang gini, maaf ya, oh tidak apa-apa, ngomong aja, saya tidak apa-apa. Akhirnya saya bilang, maaf ya, mari kita berdoa. Doa, oh iya, tapi melek, buka mata. Amin. Tapi Tuhan bilang, doa itu bagaimana? Saya terangkan, doa itu. Jadi Tuhan bilang, doa, maksudnya Roh Kudus bilang, malaikat bilang, pasti Tuhan yang ngirim. Ayo pergi ke hambamu, bilang doa itu seperti apa. Ya, saya bilang, doa itu seperti apa. Terus dia garuk-garuk, terus dia bingung. Karena dia tidak pernah doa. Dari kecil, dia hanya kosong. Kerja. Akhirnya dia bilang gini, wis gini aja Bu, aku minta tolong ajar aku berdoa. Saya bilang gini, tidak bisa. Loh, kok tidak bisa? Jadi aku sudah terlambat ya, harus dari kecil ya? Bukan. Doa itu tidak bisa diajarin. Doa itu keluar dari hati. Keluar. Oh, gini ya keluar. Bingung dia, nggak ngerti. Curhat sama Tuhan. Oh ya, itu saya. Hanya dia doa sendiri. Saya nggak tahu bagaimana dia berdoa. 3 hari saya nggak ketemu karena kita ada pelayanan di tempat lain. Begitu ke hari yang ketiga kita mau pengurapan, kaget saya. Loh, kok mukanya bersaya? Apa ya Tuhan? Kok percaya? Tuhan baru bilang, ini dia sudah mulai belajar berdoa. Oh, baguslah. Terima kasih Tuhan jaga. Saya bilang, sudah, sekarang kita serahkan sama Tuhan ya. Ya, dengerin ya kata Tuhan. Ya, dengerin. Rumah ini ada ularnya, belantung semua. Belum amin, sudah belum amin. Lalu dia panggil anaknya, panggil. Tadinya anaknya tidak datang, anaknya panggil. Nih, kamu kan gatel. Ini doa loh saya, ini doa.
Dia ngomong, kamu gatelan loh, lah makan kamarmu banyak belantungnya. Jadi kita ini doa, dia ngomong sendiri. Akhirnya Tuhan apa tak tutup dan tidak terus enggak apa-apa. Saya terus begitu amin. Saya bilang, ini kita konseling ya. Apa konseling itu? Ya bicara supaya apa yang kamu butuhkan kita konseling satu-satu. Semua tadinya usek aja sih. Ada masih muda-muda usek, ada yang mainan rambut. Begitu sudah ngomong Tuhan itu karena doa satu orang saya langsung dulu dia itu saya semuanya sampai papanya tuh bingung, mau kayak resep opo anakku kok nurut, dikasih resep apa saya harus sampai otot ini mau keluar gak mau nurut, cuma duduk diem dulu gak mau nurut. Ini sampai keluar bu cerita gitu. Saya bilang gini, karena kamu pakai kekuatan. Bagaimana kamu bisa mengalahkan maut? Maut itu adalah masalah hidupmu. Sedangkan dirimu mengadakan dirimu sendiri. Berdoa. Oh iya ya, udah pukul kepalanya. Des. Saya bilang, gak takut kopior. Kepalamu sakit itu kecil, kepalanya sedih. Gak kopior nanti. Ya Bu, jangan goblok ya saya. Justru kamu merasa bodoh, Tuhan yang bicara padamu. Coba lihat kamu angkuh. Aku punya semua. Gak bisa. Dia nangis ya. Nangis. Akhirnya istrinya ditelepon. Kamu di mana? Singapura. Ayo pulang malam ini. Itu saya. Dia nggak bilang kalau suaminya pergi, istrinya pergi-pergi. Begitu datang, ya ampun saudara. Rambutnya panjang, tapi belum lungker. Saya sampai aduh, ya apa ini? Bingung saya. Ini begini berantung semua, telinga puas semua berantung. Saya mikir aduh, saya sampai tidak sadar, bingung saya, enak. Akhirnya saya bilang, saya besok aja konsen dah. Ini sudah malam. Sekarang aja Bu, 1 jam biar dicas dulu. Ada itu 1 jam nggak cukup lah, benar 3 jam benar. Hanya dia nangis dan dia bilang, aku pergi karena aku merasa tidak puas. Di dunia ini kamu cari apa? Kesana kesini senang tak pulang sumpah lagi. Itu untuk kamu tak minum. Tuhan tidak pernah terlambat. Selama kamu kalahkan mau dengan tekun, Tuhan tidak pernah terlambat. Keluarga ini selamat saya. Coba kalau perempuan si wanita ini siapa istrinya, kalau diajak konco minum jadi apa sudah? Jadi apa dia? Belum ke sana. Waktunya Tuhan tepat. Waktunya Tuhan itu tepat saudara. Semuanya dimenangkan. Melewati, kalahkan maut ini saja, semuanya diratakan. Dengan ratakan tanah yang berlubang, itu saja. Benar. Keluarga-keluarga yang penuh dengan banyak timbunan teman, patahkan semuanya. Menjadi orang pilihan Allah. Amin. Itulah saudara, firman Tuhan. Kita sadar bahwa hidup kita yang tidak sempurna ini, kita harus belajar apa? Belajar untuk sabar, apalagi rendah hati menerima kenyataan hidup ini, saudara. Kalau saudara lupa, dibuka lagi YouTube-nya saudara ya, yang judulnya ini, saudara catat aja di HP, nanti saudara akan ingat, karena kita ini kan pelupa saudara.